besok kalau ketahuan belum lagi nanti panggil orang tua kamu gitu. Aku udah 2 kali ketahuan. Iki. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan kami di dalam pelajaran Cornerstone Connection, diskusi Cornerstone Connection, dan pada saat ini kita memasuki di dalam pelajaran yang kelima, di mana judulnya adalah kuasa, ketekunan, dan tujuan. Nah, adapun ayat inti kita didapat dalam Matius 5 ayat yang ke-11. Nah, pada saat ini kita masih ditemani oleh sahabat-sahabat kita. Di sini ada Samuel. Shalom teman-teman. Ada Aldo. Halo teman-teman. Dan juga ada Nathanael. Halo teman-teman. Nah, teman-teman, pada saat ini kita nih berbicara mengenai pelajaran yang menarik. Namun sebelum kita masuk ke sana, Sir mau tanya nih kepada kalian. Kira-kira di dalam pelajaran kita ini kan berbicara mengenai kisah daripada murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid Yesus. Dimana pertemuan kemarin kita sudah belajar di mana Matius, bukan Matius ya, Matias itu dipilih ya, jadi 12 tetap ya. Nah, pertanyaannya untuk kalian, pernah nggak sih kalian emosi? Pernah pasti. Semua orang pernah pasti kalau emosi, Pak. Iya. Pernah sih. Ada yang nggak pernah? Wah, berarti pernah nih, semua ya. Pernah banget. Kalau aku tuh dulu pas ada hal yang nggak sesuai sama aku, temen mau kadang saudara juga ada yang nggak sesuai sama aku marah. Dan marahku tuh kalau dulu khususnya brutal banget, apa tak tendangin, tak banting, serius. Iya, ngeri dulu pas kecil. Iya. Mengerikan. Dulu, sekarang udah tobat. Sekarang diapain? Sekarang aku diem biasa kalau Pak. Oh, diem ya. Oke. Kalau Aldo, Itu waktu itu cuci motor kan. Lagi nyuci motor. Wah, kok pas mau selesai hujan. Emosi lah itu. Gimana lagi ku lempar itu ember. Emosi. Nambah rezeki tukang ember. Kan ember nanti pecah. nanti pecah ya. Jadi kuat. Oke. Kalau Sam, jadi ini emosinya lucu ya. Emosinya sama alam. Emosinya sama alam, emosinya kayak tahu nih banding-banding. Emosi paling ya. Kadang kalau kita punya ekspektasi kayak kita ngajakin teman main, ya mereka tuh pada iya semua. Pas jamnya tiba tuh kok yang datang kok cuma beberapa orang dari puluhan orang, paling cuma datang 5. Itu agak emosi kadang karena kan mereka buat janji gitu. Itu salahku juga karena berekspektasi tinggi kepada manusia. Oh, jadi lagi buat acara ya, sudah ditentukan berapa orang yang hadir, ternyata yang hadir cuma beberapa, sedikit gitu ya. Itu jadi emosi ya, terbawa emosi ya. Ya, itu mungkin juga yang dirasakan oleh para imam atau imam besar pada saat itu. Mereka emosi terhadap 12 rasul ini. 12 rasul. Iya, 12 rasul itu. Karena mereka membawakan ajaran tentang Yesus. Nah, menariknya ketika mereka di penjara ada mujizat. Karena mereka bertekun ya. Mereka bertekun di dalam Tuhan sehingga ada kuasa di sana. Akhirnya orang itu jadi apa? Dilepaskan. Dapat lepas dari penjara dan juga mengabarkan Injil kepada orang-orang sehingga
banyak yang dibaptis. banyak yang dibaptis. Ya. Nah, sekarang terlepas dari itu pasti 12 murid Yesus itu dia memiliki usaha sehingga kuasa itu bisa apa? Bisa bekerja. Nah, mereka punya talenta, ya kan? Mereka punya keahlian pasti satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai murid-murid Tuhan, kalian ini punya talenta nggak? Punya pastinya, semua orang punya pastinya, walaupun cuma satu tapi tetap punya pasti. Satu. Nathan punya berapa? Aduh, banyak. Ada banyak ya. Aldo ada berapa talenta Aldo? Mungkin nggak bisa gitu juga, mungkin ada beberapa. Ada beberapa ya. Kalau Samuel, Aku beberapa itu aku dasarnya aja mungkin bisanya, tapi kalau mendalami itu cuma beberapa aja yang bisa. Rata-rata semua bisa tapi dasarnya aja. oke. Yang mau bercerita tentang talentanya siapa kira-kira? Nathan sih harus. Waduh. Oke, Nathan. Kalau aku mungkin bakat, ya bukan bakat sih, kayak misal ngerti aja sebenarnya kan, kayak khususnya IT, aku di gereja kan operator. Nah, jadi ya aku lah yang ngurusin kayak operator programming komputer, aku yang ngurusin, terus kayak juga sound system aku yang ngurusin di gereja. Sound system, terus juga kadang-kadang pianis. Wih, Kadang-kadang. bisa ya? Ini pianis baru ini. Bisa ya? Kadang-kadang. Main piano bisa ya? Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Iya. Wah, luar biasa, multi talent. Sudah mulai deh itu di acara PA kita Main. Oh, main piano. Duh, bocor. Mantap. Jadi dikembangkan ya talenta itu supaya nanti bisa jadi berkat. Iya. Ya, operator. Amin. Kalau sudah bisa, jangan lupa Bersyukur. ajarin Yang lain. ya, jangan dipek dewi, ya, jangan ambil sendiri. Nah, Iya. gitu. Kalau Aldo punya talenta nggak, Aldo? Mungkin hampir sama kayak Nathan, bisa kayak multimedia, jadi operator di gereja, ada sound system, ada juga aku pernah melayani gereja gitu di gereja minggu, jadi gitaris kan. Tapi nggak sering, coba kan baru pemula. Gitaris. Pemain gitar. Keren. Kalau main gimana? Gak main. Ya, belajar dikit-dikit lah. Iya. Oh, iya. Mantap. Oke. Kalau Jadi berarti mantap lah ya, bisa dikembangkan talentanya. Yang masih kurang sempurna dikembangkan. Iya. Kalau sudah ada harus Teruskan. dilanjutkan, di share ya. Kalau Samuel, talentanya apa Sam? Ini rata-rata semua deh kayaknya. Wis. Apa itu? Generasi Z semua ini kita mainnya di IT. mungkin. IT ya? Aku Iya. juga mungkin di IT juga ya. Kadang kan sekarang yang aku lagi pengen kembangkan itu menjadi operator di gereja. Karena juga kan sama partnernya kan sama Nathan itu. Oh, kalian partner? Iya, ganti-gantian. Nanti kita switch. Sahabat ini aku, sahabat depan Nathan, sahabat ini aku, depan Nathan. Tuker-tukeran. Itu juga di gereja kan kita barengan itu urusnya. Itu juga teman kita satu. Iya. Itu yang kita masih kembangin itu. Oke, jadi berkat ya. Tapi saya bisa main gitar loh. Udah bisa gereja. Keren. Dasar. Jadi sudah cocok lah kalian. Gitarisnya 2 sama Pianis pianis 1. Nathan bisa gitar gitu Pak? Bisa juga. Bisa semua ini kayaknya ini. Only talent ya? Oh iya. Singing bisa singing dia. Waduh, sore. Gak bisa ngomong saya, aduh. Biasanya kalau orang bisa main Gitar. gitar, bisa nyanyi, kan notasinya dia tahu kan. Nah, ketika kalian melayani, ya kan? Tadi Iya. kalian kan melayani itu. Melayani itu kan tidak hanya di gereja ya. Mungkin di sekolah juga pernah melayani, di rumah pernah melayani, dimanapun kita melayani. Iya. Nah, pernahkah kalian melayani atau melakukan sesuatu demi kebenaran, tetapi akhirnya dihakimi orang? Jadi ada orang yang nggak suka dengan apa yang kamu lakukan, gitu. Tapi dasarnya adalah kalian melakukannya itu adalah dasarnya kebenaran. Iya benar. Begitu. Jadi karena itu adalah kebenaran, aku mau lakukan, tapi ada orang atau teman yang nggak suka dengan kalian. Punya nggak kalian punya kasus seperti itu? Kalau aku ini baru kemarin kayaknya, baru minggu kemarin harusnya. Gimana? Kan kita kan ada di suatu event kan itu. Lah itu kan ramai sekali. Barang-barang pasti kan rata-rata mereka asal taruh aja. Lah aku ngambil barang, ngambil koper, tiba-tiba itu aku nemu dompet. Iya. Dibuka, isinya kok uang semua. Bingung lah aku. Aku tanya sama temanku, ini punyamu atau enggak?
enggak, ya udah aku niatnya untuk balikin ke tempatnya awal. Nah, kembali ke tempat awal, tapi temanku itu mencela aku buat jumlah jangan itu bawa pulang aja buat jajan. Aku bilang nggak usah, ini kan punya orang, pasti nanti ada yang nyariin. Lah pas aku pulang balikin selesai, aku kan ada sama panitianya juga kenal. Panitianya tuh aku sampaikan kalau tadi itu aku nemu dompet. Lah panitianya tuh bilang kebetulan itu tadi ada juga orang nyariin dompet. Lah mungkin aku kasih tahu lah ke tempatnya itu yang di mana. Untungnya itu mereka nemuin. Mungkin itu jadi berkat bagi orang itu, masih bisa ketemu lagi sama dompetnya. Jadi kamu mau membalikan dompet tapi teman dibenci dia sama temannya. Wah segitu banyak kok dibalikin, aduh. Eman ya? Eman. Mana merah-merah isinya. Aduh, merah-merah ya. Apa itu tomat? Oke, kalau Nathan atau Aldo Dulu mungkin. Aku apa ya? Mungkin waktu kemarin kan teman-teman pada belum mangga itu. Iya, dia marah ini. Nanti tangkap ya, aku lempar dari atas, baru aku tangkap. Terus tiba-tiba istrinya lewat. Temanku udah turun lagi cuci tangan. apa dibilang istrinya? Miss itu Miss Aldo ambil mangga. Oh, disuruh rumah aku. Gak kena aku. Terus Miss Lia bilang apa? Kamu besok kalau ketahuan ambil mangga lagi, nanti panggil orang tua kamu gitu. Aku udah 2 kali ketahuan. Iya salah nih. Cuma nama ini kena batunya dia. Itu salah. Tapi itu juga salah ya kan? Join soalnya. Kalau kecuali kamu bilang, nggak boleh, itu punya orang. Aku udah bilang kan, nggak apa-apa, kamu nanti pegangin aja. Waduh pak, kelibat ini. Kelibat lagi. Kelibat mangga, kelibat mangga kan nyebar hukum ya. Tamannya gili-gilita ya. Tuh kalau ada pepatah bilangnya kan sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau ini buah jatuh Ketipan hukum. terlibat hukum. Kalau Nathan? Kalau aku mungkin ceritaku banyak masa kecilnya. Sebenarnya masa kecilku banyak event-event menarik. Nah kan masa kecil dulu, khususnya di sekolah sahabat anak-anak kan. Nah itu tuh gurunya tuh sangat melarang keras HP. Ada yang anak-anak yang main HP sendiri. Siapa gurunya? Gurunya aku sendiri. Apa dia bilang? Ya gitu, pokoknya anak-anak yang pegang HP itu pokoknya nanti akan ada sanksi lah intinya gitu kan. Sanksinya nggak berat, bukan yang sanksi kayak dihukum kayak beda lagi. Terus juga nanti kalau yang duduk diam di gereja nggak main HP sendiri, nggak ngobrol sendiri itu nanti ada rewardnya sendiri. Nah gitu kan. Nah terus kan karena rewardnya itu, iming-iming rewardnya itu, teman-temanku yang diem-diem main HP tak cepuin semua. Tak cepuin semua. Nah karena aku cepu itu padahal bener juga kan, aku cepu kan sekaligus mengingatkan jangan main HP atau main game di gereja, jangan ngobrol. Nah karena itu teman-teman gue semua nggak mau main sama aku, 2 sahabat aku diemin. Jadi cepu itu tukang ngadu ya, kamu ngadu ya? Kamu ngadu ke teman-teman. Ngadu ke kan gurunya juga mama saya sendiri, jadi nepotisme juga sih. Oh, gitu ya. Kamu melakukan kebenaran karena ada iming-iming. Ngatuh. Iya kan? Iya itu juga karena biar ada rewardnya itu. Nah iya itu, berarti kan ada iming-iming kan? Iya. Jadi harusnya kita sebagai umat Tuhan itu tidak perlu iming-iming yang seperti itu, tetapi kalau memang dasarnya adalah kebenaran, kita harus apa? Lakukan. Kalau dasarnya itu adalah kebenaran, ya kita harus melakukan itu. Karena kalau seandainya kita hanya dengan iming-iming, ya kita melaksanakan kebenaran itu hanya demi sesuatu. Demi sesuatu hal. Jadi ketika kita tekun di dalam Tuhan, kita diberikan talenta, kemudian kita tekun dengan talenta itu, maka akan diberikan kuasa. Nah, ketika kuasa itu menjadi bagian kita harus mencapai tujuan. Tujuan siapa? Tujuan Tuhan. Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa orang-orang di sana, orang-orang imam besar itu iri, emosi dengan 12 murid Yesus? Apa yang membuat mereka emosi? Kalau aku
Kalau mungkin itu kita dari baca awal kan banyak orang yang dibaptis sama 12 murid Yesus ini. Mungkin kalau menurut aku itu mungkin pandangan imam besar ini iri hati karena sebagian pengikut dia sesuai ajarannya Adat Istiadat itu beralih kepada ajaran Yesus melalui 12 murid Yesus ini. Mungkin irinya mereka itu karena pengikutnya itu mulai berkurang, kecolongan sama yang 12 murid Yesus. Followersnya ya? Iya, colongan followersnya kan awalnya ramai gitu, tiba-tiba dialihkan ke sana semua. Oke. Kalau Aldo? Mungkin iri atas pengajarannya. Mungkin hampir sama kayak saya, ketika mengajar si 12 rasul ini mungkin lebih menarik daripada imam agama itu. Nah, jadi mungkin yang awalnya sering mendengar pengajaran si imam agama ini jadi pindah ke si para 12 murid Yesus atau 12 rasul ini. Oh, jadi pengajaran ya. Iya. Oke, kalau Nathan kira-kira apa? Kalau aku sih irinya mungkin selain dari follower tadi, mereka juga berasumsi pendirian bahwa ajaran mereka yang mereka ajarkan itu benar, emang aslinya dari yang Musa ajarkan seperti ini. Nah, padahal sedangkan yang murid-murid ajarkan kan adalah ajaran yang didapat dari Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Seperti ajaran baru. Ya, seperti ajaran baru. Jadi kok beda banget, kok melenceng gitu kan. Nah, orang-orang Farisi ini nggak pengen bangsa Israel mengetahui tentang ajaran baru ini karena menurut pemandangan mereka ajaran yang baru ini salah, tidak sesuai dengan adat istiadat tradisi nenek moyang mereka. Jadi makanya mereka berusaha mencegah, membatasi dan bahkan melarang kan pemberitaan kepekabaran Yesus ini. Oke, iya. Jadi itulah yang membuat mereka iri. Ya kan, iri karena satu tadi followersnya semakin berkurang, kemudian ajarannya tadi ya ajaran ini seperti ajaran baru ini kok malah mengajari ajaran Tuhan Yesus dibanding ajaran Musa gitu kan. Sedangkan mereka kan berpegang kuat dengan ajaran Musa. Nah, pada saat itu ceritanya kan akhirnya mereka apa? Dipenjarakan. Iya, dipenjara tapi lepas. Ya. Tetapi setelah itu mereka dihakimi dengan cara ditanya. Tetapi pada saat itu muncullah Gamaliel dan yang mengatakan kalau memang ajaran mereka ajaran yang salah, apa yang dikatakan Gamaliel? Pasti hancur. Pasti akan hancur. Jadi ajaran kalau memang ajaran bukan berasal dari Tuhan, ajaran itu pasti akan musnah. Tetapi kalau ajaran ini memang berasal dari Tuhan, mau bagaimanapun kau penjarakan orang ini, tetap selalu ada jalan untuk mengabarkan ajaran yang benar. Itulah yang dikatakan Gamaliel. Bahkan ketika murid-murid di sana mengatakan, kamu ini melakukan ajaran siapa? Kamu lebih menaati perintah siapa? Mereka katakan apa? Aku mengikuti ajaran Yesus, Tuhanku sendiri. Aku lebih nurut sama Tuhan daripada nurut sama kamu. Iya, itulah yang dikatakan Petrus dan teman-temannya. Lebih baik mengikuti ajaran Tuhan dibanding ajaran manusia. Itu yang dikatakan oleh mereka. Sehingga orang-orang di situ imam besar itu udah kehilangan apa? Kehilangan arah. Yaitu pemimpin-pemimpin Yahudi itu udah kehilangan maksud daripada siapa? Maksud Tuhan. Nah, itu dia. Jadi terkadang ilmu, jabatan itu menutupi apa? Menutupi segala sesuatu yang benar. Ya. Jadi bagaimana caranya mereka itu supaya tetap berada di level yang tinggi? Ya, dengan cara seperti itu tadi. Menjatuhkan orang lain, menjatuhkan 12 murid. Nah, ini ada pelajaran yang tidak boleh. Dulu ada yang mengatakan gini, kalau tidak bisa membuat nilai saya tinggi, saya harus menurunkan nilai orang lain, teman-teman. Nah, itu ada yang bilang seperti itu strategi ya. Dan pelajaran kita ini bagus. Karena pelajaran kita mengatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita tidak perlu khawatir dengan apa kita melakukannya. Jadi berbuatlah benar di dalam kebenaran. Sekalipun kamu dijauhi sama teman-teman, ya tadi bagus itu. Cuman karena ada rewardnya. Jadi di gereja juga seperti itu. Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah dengan kelompok teman-teman kita, ya kasih tahu atau kita nggak usah ikut-ikutan. Nah gitu. Tapi bukan kita yang malah ngikut mereka, tapi kita jadi contoh buat mereka. Jadi ketika kita diberikan talenta sama Tuhan, bertekun supaya
kuasa itu mulai apa ada dalam diri kita, dan kita boleh mencapai tujuan siapa? Tujuan Kristus, tujuan Tuhan. Kiranya pelajaran ini membawa kita untuk lebih bertekun, lebih setia sama Tuhan. Ketika kita punya talenta, dikembangkan sehingga itu boleh menjadi apa? Kepujian nama Tuhan. Berkat, kepujian juga bagi nama Tuhan. Oke, kita tutup dengan doa. Kita minta Samuel memimpin dalam doa. Berkat doa. Allah Bapa kami ada di surga, terima kasih atas waktu sahabat yang indah ini. Kami memulai acara konsen kami telah mendengarkan sedikit ajaran yang telah kami dengarkan. Karena setiap ajaran yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami syukur, amin. Amin. Baik teman-teman, inilah pelajaran kita sepanjang pekan ini. Sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.